Shalom semuanya, apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh jumpa lagi walau masih secara online, tapi saya percaya kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan saatnya saya percaya juga kita semua sudah mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memberikan yang terbaik. Walau kita belum bertatap muka secara ibadah yang seperti biasanya, tapi kalau kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya lawatan Allah akan menjamah kita semua dan kita mengalami pemulihan lewat ibadah online saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan GPKD Victory khususnya yang ada di rumah dan juga setiap telinga yang mendengar. Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami yang mau mengucap syukur kembali di hari ini. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu ada di dalam hati kami. Dan kami mau melakukan ibadah kami dengan kesungguhan hati kami. Sehingga di dalam pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu saat ini Tuhan, kami percaya, hamba percaya, kami semua akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan pada ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami semuanya. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Tuhanku rindu. Saya percaya saat kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh kan pujian ini, setiap kita akan mengalami jamahan Tuhan. Haleluya, glory. Tuhan ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Katakan ku puji namamu, ku puji namamu.
katakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah yang setia, Bapa yang kekal. Engkau layak disembah, terpujilah Engkau segalanya bagiku. Ku ada karenamu, ku kuat karenamu Tuhan, ku ada sekarang karenamu Yesus. Ajaib Engkau, ajaib perbuatanmu, kasih setiamu tak berkesudahan, sampai selamanya Engkau selalu ada di dalam kami Tuhan. Sebab itu kami mau selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam setiap waktu kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang kekal, Kau selalu ada bersama kami. Terpujilah Engkau Yesus. Sungguh Engkau Allah yang
yang setia dalam hidup kami. Kami boleh rasakan Tuhan, hari-hari kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Terlebih Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Biarlah Tuhan dengan semua yang kami rasakan, semua yang kami terima, semua yang kami alami dalam hidup ini daripada-Mu. Kami boleh selalu Tuhan rindu dan rindu untuk menyembah Engkau. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Memuliakan Engkau sepanjang usia hidup kami Tuhan. Tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya. Sebab itu Tuhan, kembali di hari ini, di hari kami Engkau masih berikan kesempatan untuk kami melakukan ibadah raya kami. Walau masih secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu sama bekerja Tuhan. Secara tatap muka ataupun secara online. Kalau kami memberikan hati kami dengan yang terbaik, memuji Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, maka Engkau selalu siap untuk merawat, menjamah kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Allah. Oh, haleluya, haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, segala puji bagi-Mu, segala hormat, kemuliaan hanya layak untuk-Mu Tuhan. Oh, terimalah pujian kami, terimalah sembah sujud kami, ya Allahku, ya Tuhanku. Hosana, Hosana, glory. Kaulah Tuhanku, katakan, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Lebih sungguh lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Segala puji, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami puji. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam mimbar pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita menerima akan kebenaran-kebenaran yang ingin disampaikan saat ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa memohon hikmat dan pimpinan serta penyertaan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang kami sembah di dalam nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena rencana-Mu. Sebab itu pada kesempatan ini, di dalam kami mau memahami Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kami mau menyadari dan semakin mengenal akan kehidupan kami sebagai manusia, semakin kami mengerti akan rencana-Mu, kami ingin mendengarkan kebenaran. Sebab itu sebelum firman disampaikan, kami mengundang Engkau hadir dan beracara dalam kesempatan saat ini, baik dalam kehidupan hamba sebagai pemberita kebenaran-Mu, maupun setiap telinga yang akan mendengar. Pengurapan-Mu ada atas kami semua, supaya kami boleh memahami akan kebenaran-Mu. Dan terlebih lagi di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami boleh dikuatkan untuk kami sanggup melakukan dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran yang hidup. Kami berdoa, bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, senang sekali kalau kesempatan saat ini kita kembali boleh bertemu di dalam acara
mimbar pelayanan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita bisa menerima, bisa kita memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan membaca satu pembacaan dari Alkitab yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan melihat di dalam satu perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 dari satu perikop yang berjudul tentang gembalakanlah domba-dombaku. Dan setelah kita sama-sama mengikuti pembacaan ini, kita akan mengacu pada satu tema yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Untuk melalui tema ini tentunya kita akan sama-sama belajar memahami akan pribadi Allah yang Maha Kuasa sebagai pencipta langit bumi serta isinya, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang punya rencana indah bagi kita selama kita ada di muka bumi ini, sampai kita akan ada bersama-sama dengan Dia di dalam satu kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga yang bernama Yerusalem baru. Nah, sebelumnya mari kita akan baca dulu apa yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya baca bagi saudara. Dikatakan demikian: sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18. Ini perkataan Yesus. Dikatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat yang terakhir, ayat 19 dikatakan, "Dan hal ini dikatakannya
untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, semua kita yang ada di dalam siaran ini yang sementara mendengarkan berita atau pemberitaan firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran di dalam bagian ini, dari apa yang kita baca, saya ingin mengacu kepada satu tema bagi kita sekalian, yaitu tentang tanda-tanda pada seorang gembala jiwa-jiwa. Ulangi, saya mau katakan bagi kita, tema kita yaitu tanda-tanda pada seorang gembala jiwa-jiwa. Mungkin ada yang agak asing mendengar bagian kalimat daripada tema ini. Tapi saya perlu sedikit menjelaskan. Mungkin kita juga sering mendengarkan bahwa ada kalimat atau ungkapan yang menyebutkan, lebih banyak orang menyebutkan gembala sidang, bukan gembala jiwa. Tetapi kalau di Alkitab kita melihat, lebih banyak kita melihat ungkapan gembala jiwa daripada gembala sidang. Gembala sidang bagi kita yang ingin belajar saat ini ada perbedaan dengan arti daripada gembala jiwa. Kalau gembala, kita mendengar gembala domba, tentunya itu berhubungan dengan profesi, keahlian, pekerjaan, kesibukan, rutinitas daripada seseorang yang namanya gembala terhadap gembalaannya. Kalau dia mengembalakan, memelihara ternak domba, dia disebut gembala domba. Kalau dia memelihara kambing, dia akan disebut gembala kambing. Kalau dia memelihara hewan yang lain, dia akan disebut sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan. Nah, jadi bagi saya, kalau disebut gembala sidang, itu berhubungan dengan sidang-sidang yang ia sedang tekunin, yang ia sedang perhatikan, atau yang sedang ia kerjakan, yang menjadi rutinitas. Tapi kalau bicara tentang gembala jiwa atau jiwa-jiwa, ini berhubungan langsung dengan para personal atau pribadi-pribadi yang sama-sama dengan pribadi yang mengerjakan atau yang melakukan tugas atau yang sudah menjadi pekerjaan daripada orang tersebut. Nah, dari tema ini yang saya sampaikan kepada kita sekalian, kita akan melihat ada 4 bagian dari pembacaan ini yang membuktikan kepada kita untuk kita dapat pelajari tanda-tanda bagi seseorang yang memang dia sebagai gembala jiwa atau gembala jiwa-jiwa. Nah, kita akan lihat kembali apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Di sini kalau kita melihat, Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Simon Petrus. Pertama kali Yesus sampaikan pertanyaan kepada Petrus ketika mereka dikatakan selesai sarapan. Kalau kita melihat kepada bagian-bagian yang berikut, Yesus katakan, "Petrus atau Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tetapi ketika datang pertanyaan yang kedua, saudaraku yang kekasih,
kita harus mempunyai suatu kesimpulan tersendiri sesuai dengan pemahaman kita, apalagi kalau kita mengikuti dengan benar suatu pembicaraan saat itu yang terjadi antara Simon dan Yesus. Kalau sampai terjadi pertanyaan yang kedua, saya mempunyai sebuah kesimpulan dalam sebuah analisa saya, ada maksud dan tujuan daripada perkataan Yesus. Karena pertanyaan yang kedua, Yesus masih bertanya pertanyaan yang sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban yang sama keluar daripada murid Yesus yang bernama Simon. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi saya percaya, saudaraku, pasti jawaban yang kedua, walaupun perkataannya sama, tapi gestur tubuh atau intonasi daripada Petrus akan ada sedikit berubah. Apalagi datang pertanyaan yang ketiga. Dan di sini ayat yang ke-17 yang kita sama-sama baca tadi, ketika Yesus bertanya pertanyaan yang sama, maka di sini dijelaskan, maka sedihlah hati Simon. Saudara, sekarang kembalikan pertanyaan ini, atau kembalikan kepada diri kita pengalaman yang dialami oleh Simon ketika kita itu ditanyai oleh seseorang. Pertanyaan pertama mungkin sah-sah saja, wajar-wajar saja kalau kita menjawab ya, seperti yang kita tahu, kita berikan jawaban. Tetapi ketika datang pertanyaan yang kedua, tentunya kita mulai sedikit berpikir. Ada pertanyaan, kenapa dia bertanya kedua untuk kedua kalinya? Ini yang terjadi sama Simon. Apalagi ketika sampai 3 kali Yesus bertanya. Nah, ketika orang bertanya kepada kita sampai ketiga kalinya, kira-kira saudara, apa yang terjadi dengan engkau? Baik dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Kalau engkau harus memberikan suatu jawaban yang jujur, jawaban yang serius, saya percaya pasti suasana di dalam tubuhmu, gerak-gerikmu, mimikmu, raut wajahmu akan sedikit berubah. Tidak ada bedanya dengan Simon. Sehingga di sini dikatakan kondisi Simon ketika menjawab pertanyaan yang ketiga, belum keluar perkataan, di sini tertulis maka sedihlah hati Simon. Karena untuk ketiga kalinya Yesus bertanya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau ambil persamaan yang demikian seperti yang terjadi kepada Simon, mungkin satu waktu ketika engkau sementara membaca firman Tuhan, ketika engkau sementara belajar, dan engkau menemukan mungkin ayatnya berbeda, tetapi maksudnya sama. Akan satu hal yang ditujukan kepada engkau. Ingatlah baik-baik. Saya berpesan, ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu saat itu. Orang pernah berkata kepada saya mimpi berkali-kali tentang satu hal yang sama. Saya pernah berkata kepada orang itu, ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan di dalam mimpimu itu, karena itu adalah sebuah pesan. Hal ini saya berkata sebagai suatu pembanding dengan apa yang pernah saya pribadi alami. Saya pun pernah demikian. Saya pernah ditanya orang berkali-kali, bahkan lebih dari 3 kali pertanyaan yang sama. Saya pernah mendapat mimpi berkali-kali, sampai 2-3 kali. Dan semua bisa dibuktikan ternyata ada maksud Tuhan. Nah, kalau ini sampai 3 kali ditanyakan kepada Simon Petrus, saudara, di sini kita akan belajar bahwa Tuhan punya rencana, punya tujuan dengan Simon Petrus.
Sehingga saya memberikan kesimpulan, saudara, di dalam pertanyaan Yesus ini, saya akan memberikan kesimpulan untuk kita melihat tanda-tanda pada seorang gembala jiwa, karena Tuhan sudah panggil dan tetapkan, Tuhan sudah pilih kita dan utus untuk melakukan kehendaknya terhadap orang-orang yang akan menjadi jiwa-jiwa milik Tuhan. Ingat baik-baik, tanda pertama adalah kita akan mengenal bahwa orang, kalau dia adalah gembala jiwa, entah dalam sebuah sidang atau di sebuah tempat atau di sebuah pemukiman, saya mau katakan, tanda pertama adalah dia mengasihi Tuhan dan sesama atau jiwa-jiwa yang Tuhan kehendaki. Itu tanda yang pertama. Tidak mungkin orang mau melakukan sebuah tugas pelayanan yang daripada dia kalau tidak mengasihi Tuhan. Ingat, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39, di sana tertulis bahwa mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang terutama. Dan inilah yang menjadi standar, bahkan ini menjadi dasar di dalam kita melakukan segala sesuatu di muka bumi ini, baik kepada kita pribadi, baik kepada sesama kita, baik terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita, dalam rutinitas kita, apalagi kepada Tuhan. Standarnya hanya karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Karena sudah seringkali saya menyampaikan bahwa ingat baik-baik, kalau kita ada di muka bumi ini, kalau sampai saat ini kita masih ada, berarti tugas dan rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tetap ada. Nah, itu sebabnya saya menghimbau, marilah kita mengerti, memahami apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah engkau sebagai seorang pelayan khusus di dalam pekerjaan Tuhan? Apakah engkau sebagai karyawan dalam sebuah pabrik? Apa engkau sebagai pemimpin perusahaan? Ataukah engkau berada di dalam satu badan pekerja apapun? Apa pangkat jabatanmu, ingat, apapun statusmu, kalau engkau ada saat ini, mari sama-sama kita harus memahami, mengerti tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang dengan bertanya untuk ketiga kalinya, karena Yesus sedang ingin menyatakan tujuan dan rencananya kepada Simon Petrus. Patokan atau alat sarana yang utama kalau kita mau memahami akan kehendak serta rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita membutuhkan firman Tuhan. Setelah kita mendapat firman Tuhan, ingat baik-baik, ada pribadi yang alahi, yang ia janjikan ia akan menyertai kita selama-lamanya, tinggal di dalam kita. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah yang mau bersama-sama dengan kita, yang kita tahu dialah Allah Immanuel, yang mau menyertai kita, bersama dengan kita, tugasnya mengajar kita, menuntun kita, bahkan ke dalam segala kebenaran dia tuntun kita. Kalau begitu, apa yang akan kita perbuat? Lakukanlah apapun seperti yang Tuhan mau. Maka untuk bisa kita mendapat melakukan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, berserahlah kepada Dia. Tidak ada yang lain, saudara. Ketika kita mengerti, ketika kita tahu dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita pernah lihat, bahwa itu kehendak Tuhan bagi kita, lakukanlah itu. Karena memang saya juga saya ingatkan sekali lagi, bukan sekali lagi, saya ingatkan pada kesempatan ini yang pernah saya ajarkan. Dasar kita hidup dalam melayani Tuhan itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Karena ketika kita punya dasar yang benar untuk melayani Tuhan, maka
tujuan yang harus kita tahu ketika kita melayani Tuhan adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita punya dasar dan tujuan yang jelas di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada dasar dan tujuan yang lain, saudara, tidak ada. Saudara mau cari di Alkitab manapun, di bagian buku manapun, dasar dan tujuan orang melayani Tuhan cuma ini. Karena dia mengasihi Tuhan dan sesama, dan dia punya tujuan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Karena dia memahami, dia mengerti oleh firman yang dinyatakan kepada dia, bahwa kalau sebentar ketika dia melayani, ada upah yang menanti dia. Karena jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan. Tapi marilah kita kalau bekerja menanti upah yang kekal, bukan upah yang sementara. Yang jelas selama kita ada di muka bumi ini, Tuhan menjamin kehidupan kita. Ini yang pertama. Tanda-tanda seorang menjadi gembala jiwa-jiwa karena dia mengasihi Tuhannya dan mengasihi sesama. Karena seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 39 sampai 39. Dasar daripada kita hidup adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita menghadapi musuh sekalipun, orang yang membenci kita, orang yang menolak kita, orang yang menganiaya kita, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kita akan menyikapi dengan benar. Sampai Yesus pun pernah mengajar kita, kalau musuh tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Berdoalah orang yang menganiaya kamu. Kalau dalam hukum Taurat kamu dengar, bencilah musuhmu. Tetapi di dalam hukum kasih karunia, hukum Kristus adalah kita berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Nah, sekarang yang kedua, apa tanda-tanda pada seorang gembala jiwa yang Tuhan pakai? Tanda yang kedua adalah orang itu bertumbuh menjadi dewasa seutuhnya. Ini tanda kedua. Orang kalau mau menjadi gembala jiwa-jiwa, dia harus bertumbuh menjadi dewasa seutuhnya. Saya pernah mendengar seorang berkata bahwa ketika kita dilahirkan kembali kita langsung jadi dewasa rohani. Ini suatu pemikiran yang salah, saudara. Ya saya memaklumi kalau orang berkata demikian karena memang dia belum memahami. Tetapi ketika dia memahami, dia akan merevisi atau dia akan memperbaiki perkataannya. Lahiriah secara jasmani dan lahir secara rohani memerlukan pertumbuhan yang perlu terjadi, tidak otomatis, saudara. Itu perlu, itu ada proses. Ini kita bukan mencetak sesuatu yang sifatnya permanen, tapi menjadi dewasa rohani ini memerlukan proses. Nah, seorang yang menjadi gembala jiwa-jiwa, dia harus bertumbuh dewasa seutuhnya. Kata dewasa seutuhnya ini ada 3 di dalamnya terkandung. Pertama, dewasa secara rohani. Kedua, dewasa secara jiwani. Yang ketiga, dewasa secara jasmani. Secara jasmani dia bertumbuh dalam usia dia. Badan sehat, terawat, terpelihara untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia mampu untuk memanage hidupnya, mempunyai pola hidup yang baik, mempunyai pola makan yang teratur, mempunyai pola pikir yang terkendali. Itu bertumbuh di dalam jasmani. Bertumbuh di dalam rohani, dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia punya waktu yang baik dengan Tuhan. Dia punya yang namanya hal khusus dengan Tuhan. Bertumbuh secara jiwani, otaknya itu bisa berkembang, bisa maju, bisa mempunyai ide-ide yang bagus, pengetahuannya bertambah, perasaannya mampu untuk dikendalikan, emosinya tidak terkendali, tidak akan kemana-mana, mampu dikendalikan. Dan mempunyai kemauan-kemauan yang mampu ia kendalikan. Itu kalau orang bertumbuh di dalam jiwa yang normal.
Nah, jadi seorang yang menggembalakan jiwa-jiwa, tanda yang kedua yang kita lihat sama seperti di sini ketika Yesus selesai bertanya kepada Petrus, ayat 18 dikatakan begini. Dengar baik. Ini membuktikan pertumbuhan atau bertambah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Apa beda dengan orang-orang muda? Apapun yang ia tahu, tertantang, terdorong untuk ia lakukan, untuk ia capai, untuk ia mau. Waktu engkau muda, engkau adalah orang yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Jiwa yang muda seperti itu. Bahkan saya katakan, kerohanian pun yang masih muda seperti itu. Belum bisa dikendalikan dengan baik. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Sarana ilahi bagi kita, firman Tuhan menerangi pikiran kita. Dia menerangi perjalanan kita, dia terang dan pelita bagi kaki kita. Dan Roh Kudus yang menuntun kita. Dia pegang tangan kita. Makanya ada nyanyian dari seorang pengarang lagu yang terkenal. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus memegang tangan kita. Ini perlu penyerahan. Kita berserah kepada Dia. Ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ikat pinggang di dalam kitab Efesus bicara kebenaran-kebenaran manusia yang masih muda. Kalau itu bicara kebenaran orang muda, kebenaran yang bukan daripada Allah yang ia pakai. Kebenaran sendiri bukan kebenaran Allah. Tetapi dikatakan selanjutnya ayat 18 di sini dibilang, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudaraku yang kekasih, waktu engkau muda, engkau pakai ikat pinggang kebenaran sendiri. Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, ini bicara suatu langkah. Dari yang ketika engkau tadi masih muda secara rohani, belum sempurna memahami Tuhan, ketika engkau belajar terus di dalam penyerahan dirimu kepada Allah melalui firman dan Roh Kudus, maka engkau ketika waktunya engkau dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu karena engkau sudah menjadi tua di dalam Tuhan. Orang kalau sudah dewasa rohani, saudara, dia mudah menyerah kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Mungkin engkau sebagai seorang gembala sidang jiwa-jiwa yang mendengar siaran ini atau kebenaran ini. Perhatikanlah gembalaanmu. Tidak semua jiwa-jiwa yang sedang engkau layani yang dipercayakan oleh yang mempunyai jiwa-jiwa itu, yaitu Tuhan. Tidak semua sudah dewasa. Mereka perlu pertumbuhan. Untuk bertumbuh dewasa kita cuma punya dua hal. Pertama, kita butuh firman Tuhan untuk membuat kita memahami. Kedua, kita butuh Roh Kudus untuk melatih kita dari apa yang telah kita tahu dan pahami. Untuk menjadi dewasa kita perlu yang namanya pemahaman firman Tuhan. Dan setelah kita memahami, ketika kita melakukan, kita punya pengalaman. Jadi pemahaman dan pengalaman itu harus sinkron, saudara. Dan semua ada di dalam pengaturan Roh Kudus.
Jadi harus bertumbuh dewasa. Petrus ketika dia belum menjadi dewasa, masih menjadi seorang murid awalnya, dia adalah seorang pengecut. Tetapi di bagian ini dikatakan bagaimana Petrus akan mati. Dia mengulurkan tangannya. Menurut sejarah, Petrus mati disalib tidak sama disalib seperti Tuhan. Berada pada posisi kaki di bawah, kepala di atas. Tapi Petrus meminta sendiri supaya dia disalib terbalik. Tidak seperti waktu penyaliban Yesus dan dua orang penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Waktu dia masih muda, tentunya dia tidak menginginkan hal itu. Tetapi karena dia sudah menjadi tua, dia merasa tidak layak. Menurut sejarah menceritakan Petrus merasa tidak layak disalibkan seperti itu. Biarlah saya disalibkan terbalik. Inilah yang ada pada kehidupan orang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dan mempunyai keputusan-keputusan yang menyenangkan Allah. Dan mempunyai suatu kegiatan hidup yang berkenan kepada Allah. Ini orang yang bertumbuh. Itu sebabnya yang kedua, secara cepat saja saya katakan, kalau kita bisa melihat tanda-tanda pada seorang pelayan Tuhan, gembala jiwa-jiwa, tanda yang kedua adalah dia bertumbuh menjadi dewasa. Nah, yang ketiga, saudara, tanda apa yang kita bisa dapatkan pada seorang gembala jiwa-jiwa? Ayat yang selanjutnya, ayat 19 dikatakan begini, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus mati dan memuliakan Allah. Jadi tanda yang ketiga, saudara yang kekasih, yang kita bisa melihat pada seorang gembala jiwa-jiwa adalah dia hidup memuliakan Allah. Dia menjadi seorang yang dapat memuliakan Allah. Kita ingat Yesus di dalam Injil Lukas dikatakan, dia ketika bertumbuh dari anak-anak menjadi seorang bertumbuh untuk lebih menjadi dewasa. Ketika dia semakin bertumbuh dengan hikmatnya, dia berkenan kepada Allah dan manusia. Itu Yesus. Dia menjadi kemuliaan bagi Allah. Bagaimana dengan kita, saudara? Sebelum kita masuk kepada poin yang terakhir dalam poin yang keempat, coba kita introspeksi diri kita. Mungkin engkau yang mendengar saat ini ada engkau adalah seorang gembala jiwa dalam sebuah gembala sidang, pengembalaan sidang jemaat. Apakah engkau mengasihi Tuhan dan sesamamu? Apakah engkau bertumbuh terus di dalam kedewasaan secara rohani, jiwani maupun jasmani? Apakah engkau hidup menjadi kemuliaan bagi Allah? Poin yang keempat adalah yang terakhir. Tanda yang kita bisa lihat pada seorang gembala jiwa-jiwa adalah ia tetap setia mengikuti Yesus. Karena ayat yang terakhir di dalam ayat 19, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara, mengikut Yesus itu perlu bayar harga, saudara. Orang yang mau bayar harga, itulah orang yang setia. Berulang kali saya mengatakan di dalam keselamatan, ketika engkau diselamatkan, ingat saudara kekasih, itu gratis. Engkau menjadi orang percaya, itu gratis. Tetapi yang tidak gratis, engkau perlu bayar harganya. Artinya adalah ketika engkau menjadi orang percaya, setelah engkau dikasih karunia keselamatan, maka engkau harus bayar harga ikut Yesus. Karena Yesus katakan, orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini bicara konsisten, terus menerus, kesinambungan. Ikut Yesus nggak bisa sebentar ikut, sebentar tidak ikut, atau sebentar kumat, sebentar mundur, tidak.
Itu sebabnya ada wilayah di mana ketika kita mengalami sesuatu yang berat dalam penyertaan kita mengikut Tuhan, Tuhan sedang menghendaki kita untuk ada di hadiratnya, ada di kaki salibnya, ada di dalam doa dan pergumulan, ada di dalam penyembahan, ada di dalam pengajaran dan pembelajaran firman Tuhan, supaya pemahaman kita bertambah. Dengan pemahaman bertambah, maka semangat pun akan bertambah. Ingat saudara, semangat itu perlu diciptakan. Itu tidak datang dari otomatis, saudara. Itu perlu usaha. Usahanya dari apa? Kita perlu firman Tuhan. Harus rela belajar firman Tuhan. Ketika Tuhan membukakan sesuatu rahasia, kita akan dapat semangat. Apalagi ada Roh Kudus yang terus menuntun kita. Yakinlah sebagai orang yang percaya, ada firman Allah sebagai terang bagi kaki kita. Dalam perjalanan kita, ada Roh Kudus yang terus menuntun kita. Nah, inilah tanda-tanda yang dapat kita lihat pada seorang pelayan Tuhan atau seorang gembala jiwa-jiwa. Nah, itu sebabnya kita dengan ini kiranya kita mengerti. Memang ada tanda-tanda yang lain, tetapi 4 bagian ini dulu dari satu perikop yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15-19 pada saat ini. Ada 4 hal. Tanda untuk seorang gembala jiwa-jiwa, dia mengasihi Tuhan dan sesama. Kemudian dia bertumbuh menjadi dewasa seutuhnya. Yang ketiga, dia menjadi hidup menjadi kemuliaan bagi Tuhannya di muka bumi ini, selama ada di muka bumi ini. Dan yang terakhir, yang keempat, dia tetap setia mengikut Tuhan. Mari saya mengajak dan motivasi kita, dengar kebenaran ini, minta Roh Kudus meteraikan di hati kita, dan minta Ia untuk memampukan kita supaya kita dapat melakukan. Dengan demikian, pada waktunya kita akan melihat kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau, dan pada akhirnya ketika waktunya datang kita akan menerima upah bagian yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini. Untuk itu mari kita akan menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu saat ini kami sudah dengar. Kami hanya mohon kepada Engkau meteraikan firman-Mu di hati kami. Mampukan dengan kekuatan-Mu kami dapat menjaga firman. Bahkan kami rindu firman-Mu ini bertumbuh bagi kami. Dengan kekuatan-Mu kami dapat melakukan kebenaran ini untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.